There's not much to do when all I Assalamualaikum can warahmatullahi wabarakatuh. is thinking Nama about saya you. Nadia Pemetasari, Not doing semester well, 7 kelas A, don't NIM-nya know where you are, 'cause you're not 101080015. here. It's been Sekarang way saya too akan membahas tentang long. sistem banyak partikel. If I could lay down beside you, Yang I pertama itu would. sifat-sifat makroskopis dan When nothing mikroskopis really pada sebuah matters, sistem. that's all I wanna do. Sifat makroskopis yang How pertama did itu you tidak say berdasarkan pada that pemadaian I was khusus mengenai struktur If I could materi. lay down Yang kedua, beside jumlah you, besaran yang I diberikan would. terbatas. Yang ketiga, besaran dipilih melalui daya tangkap indera kita secara langsung. Yang keempat, pada umumnya besaran makroskopis dapat diukur secara langsung. Selanjutnya, sifat mikroskopis. Yang pertama dimulai dengan pengadaian mengenai struktur materi. Yang kedua, banyak kuantitas yang harus diperinci. Yang ketiga, kuantitas yang diperinci tidak berdasarkan daya tangkap indera kita. Dan terakhir, kuantitas tidak bisa diukur. Selanjutnya, ruang lingkup fisika statistik. Yang pertama, menerangkan sifat-sifat makroskopis suatu sistem melalui sifat-sifat mikroskopik partikel penyusunnya tanpa merinci secara mendalam sifat masing-masing penyusun, melainkan dari aspek statistiknya. Yang kedua, mengembangkan lebih mendalam masalah informasi gas yang tidak dapat diterangkan dengan hukum 1 dan 2 termodinamika, seperti gas foton, gas fonon, serta gas elektron. Yang ketiga, memberi pemahaman tentang kinetika, laju perubahan fisika bila suatu wujud berubah dari satu status ke status yang lain. Selanjutnya, peran penting fisika statik. Pertama, banyaknya gejala dalam dunia fisik melibatkan banyak partikel. Maka nilai tinggi dari pendekatan fisika statistik jelas terlihat. Yang kedua, ketidakmungkinan kita untuk memahami perilaku tiap partikel dalam suatu sistem yang terdiri banyak partikel. Misalkan, 1 mol gas berisi sekitar 10 pangkat 23 molekul. Apabila kita ingin mengetahui keadaan sistem dengan mencari persamaan gerak partikel. Nah, untuk persamaannya untuk secara klasik dengan mekanika neutron seperti ini. Untuk secara kuantumnya dengan persamaan Schrödinger untuk persamaan yang ini. Adanya sistem fisik yang tidak bisa dianalisis secara satu persatu. Yang ini, adanya sistem fisik yang tidak bisa dianalisis secara satu persatu. Misalkan, dimiliki partikel yang terdiri atas 1000 partikel. Bila ke dalam sistem tersebut diberikan energi 1000 elektron volt, tidak berarti tiap partikel akan mendapatkan tambahan energi sebesar 1 elektron volt, tapi cukup untuk menyimpulkan bahwa setiap partikel rata-rata mendapat tambahan energi sebesar 1 elektron volt. Yang kedua, ini adanya partikel fisik yang saling mempengaruhi atau kooperatif. Sebagai contoh, kita tinjau spektrum yang dipancarkan oleh benda hitam. Radiasi tersebut berasal dari radiasi yang diserap kemudian dipancarkan kembali oleh atom-atom pada dinding rongga. Sebuah atom secara terpisah memiliki tingkat energi yang khas sehingga diharapkan akan mendapatkan spektrum yang tak kontinu. Namun dalam wujud padatnya, jarak antara atom sangat dekat sehingga spektrum tak kontinu yang dipancarkan suatu atom berpengaruh cukup signifikan pada atom tetangganya, sehingga dihasilkan spektrum yang kontinu. Yang ketiga, ini adanya fluktuasi pada sistem mikroskopik. Misalnya, sebagaimana diketahui bahwa tekanan gas pada dinding bidana diakibatkan oleh tumbukan molekul gas dinding tersebut.
untuk suatu gas dalam keadaan tertentu. Tekanannya juga konstan pada nilai tertentu baik secara empirik maupun menurut teori kinetik gas. Namun bila luas permukaan yang diamati semakin kecil, terlihat fluktuasi kecil di sekitar nilai yang diharapkan. Ini disebabkan karena gerak molekul gas yang bersifat acak, seperti teramati pada gerak Coulomb. Selanjutnya, objek yang ditentukan dalam fisika statistik pada umumnya memiliki sifat. Sifat yang pertama itu dia berukuran sangat kecil, sehingga kadang muncul sebagai partikel dan kadang sebagai gelombang, sehingga lebih mudah bila diketahui dengan mekanika kuantum yang bersifat probabilistik. Yang kedua itu tidak dapat diisolasi, sehingga tidak diketahui posisi dan momentum awalnya secara serempak. Akibatnya tidak mungkin digunakan hukum Newton untuk menentukan objek tersebut. Yang ketiga, berada dalam jumlah yang besar, sehingga prosesnya itu memiliki pilihan arah waktu tertentu atau bersifat time irreversible. Keadaan setimbang itu merupakan keadaan yang sangat penting pada proses pengukuran. Dalam fisika statistik, untuk menyatakan keadaan setimbang dinyatakan dengan peluang maksimal. Pernyataan peluang maksimal itu dapat dinyatakan pada 3 cara ini. Yang pertama itu Vmax. Vmax ini maksudnya jumlah keadaan yang terbesar dari semua jumlah keadaan yang ada. Yang kedua itu Umax, yaitu jumlah keadaan yang dibolehkan. Yang ketiga Wmax, yaitu jumlah keadaan makro yang memiliki jumlah keadaan mikro terbesar. Dua buah partikel identik berada dalam sistem yang terisolasi atau sistem satu. Sistem satu ini terdiri dari dua sistem, yaitu sistem A dan sistem A akson yang dibatasi oleh dinding yang memungkinkan perpindahan partikel antara kedua sistem tersebut. Cara kita untuk meramalkan keseimbangan adalah meramalkan jumlah keadaan yang dapat terjadi. Kedua, kita dapat menyatakan bahwa keseimbangan terjadi ketika masing-masing sistem diisi oleh sebuah partikel, di mana memiliki peluang terbesar P2 sama dengan P3 sama dengan 1/2. Mengingat dalam hal ini kedua partikel dianggap sama. Biasanya ketika kita melakukan pengukuran, yang kita lakukan adalah membandingkan dengan standar. Maka dalam hal ini hanya ada dua sistem, yaitu sistem yang akan diukur dengan sistem yang sudah memiliki standar. Nah, di sini ada gambar di mana di keadaan satu ini kedua partikel berada di sistem A, sehingga peluangnya adalah P1 sama dengan 1/4. Untuk keadaan 2 ini, keadaan 2 dan 3 ini dia merupakan keadaan yang sama. Keadaan 2 ini sama ya. Karena dalam hal ini keduanya merupakan partikel identik, sehingga peluangnya adalah P2 sama dengan P3 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Sedangkan untuk keadaan keempat, kedua partikel berada pada sistem A akson. Ini partikel 1 dan 2 ini. Sehingga peluangnya adalah P4 sama dengan 1/4. Ditinjau suatu sistem tertutup seperti tampak pada gambar ini, pada gambar jumlah partikel total, untuk kedua sistem adalah N. Karena sistem gabungan ini terisolasi, maka jumlah total partikel tidak berubah atau konstan. Misal jumlah partikel dalam sistem A adalah N dan jumlah partikel dalam sistem A akson adalah N akson. Keadaan keseimbangan akan diperoleh jika masing-masing sistem A dan A akson memiliki jumlah partikel yang sama atau hampir sama, sehingga keadaan setimbang dapat diprediksikan ketika sistem A dan A akson memiliki partikel N
dan akson sama dengan A1/2N. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.